anak-anak? Udah semangat? Sudah. Buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sehat semua ya? Sehat. Nah hari ini ada yang nggak masuk temennya? Ada yang tahu kenapa temennya nggak masuk? Dia ikut itu sama kakaknya. Oke, ikut pergi ya? Tapi tadi mamanya udah chat ibu kalau Afar hari ini lagi sakit. Jadi kita doakan semoga temennya yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita doa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doanya di depan kelas. Si kabarnya sampai kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, thank you Caca. Oke, setelah berdoa semoga kegiatan kita dari pagi sampai pulang nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang tahu kemarin kita udah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tumbuhan. Bukan. Tentang tumbuhan. Apanya tumbuhan? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan dan apa lagi? Dan habitat tumbuhan. Oke, good. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sumber daya alam dan penggolongannya serta pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita nyanyi dulu biar tambah semangat. Ada yang tahu lagu Halo Halo Bandung? Oke, tahu ya. Oke. Coba nyanyi. Sama-sama. Semuanya bersuara. Keluarkan suara merdu ya. Wahid, Ismail, Balasa.
Sumber daya alam itu adalah apapun yang berasal dari alam gitu. Oke, good. Jadi benar ya kata teman-teman ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Kenapa sih? Apa sih tujuan Ibu memberikan pelajaran ini? Ada yang tahu? Lebih dekat dengan alam. Oke, biar dekat dengan alam. Apalagi? Agar tahu. Si Akila dulu. Agar kita tahu banyak tentang alam. Oke, agar kita tahu lebih banyak tentang alam. Terus? Agar kita tahu manfaat Sumber daya alam itu apa saja, dan ternyata sumber daya alam itu ada penggolongannya. Ada yang hayati dan non hayati. oke, ada yang hayati dan non hayati, ada juga yang dapat diperbarui dan tidak dapat. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya kita pelajari itu apa? Biar pintar. Oke, ada yang lain? Apa manfaatnya? Nadia? Biar lebih tahu, benar. Biar kita lebih tahu dan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti kita namanya tidak sudah tahu sekarang BBM itu harganya udah berapa? Sekarang Ibu mau share video juga. Dari video nanti, halo, kelas. Kita tepuk PPK dulu deh biar konsentrasi ya. Semuanya tepuk PPK. Boleh Ibu punya teka-teki dulu. Aku sangat berharga. Iya. Terus warnaku kuning dan aku selalu dipakai sama perempuan. Siapa nggak? Emas. Oke, ya betul. Jawabannya emas ya. Ada yang suka emas di sini? Bagi yang perempuan ya. Emas itu yang boleh memakainya hanya perempuan. Laki-laki itu tidak boleh ya. Iya. Oke, cukup. Kita lanjut ke video berikut ini. Dari video nanti yang kalian tonton, kelas. Oke, dari video nanti kalian buat atau cari berapa permasalahannya, 2 atau 3 permasalahan ya dari video nanti ya. Bisa dari kalimat tanya mengapa atau bagaimana apa, boleh juga. Bisa? Oke. Itu kita tonton dulu video. Lulusan itu tercatat pernah dilakukan di setiap masa pemerintahan Indonesia seiring dengan pergerakan harga energi global. Dan berikut kami merangkum riwayat kenaikan harga BBM di setiap era pemerintahan di Indonesia. Yang pertama kita lihat adalah di era pemerintahan Presiden Soeharto, di mana kenaikan harga BBM ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama, kalau kita lihat pada tahun 1980, ini harga BBM adalah sebesar Rp150, begitu. Namun pada tahun 1991 ini sudah naik menjadi Rp550, dan selanjutnya pada tahun 1993 harga BBM ini kembali naik menjadi Rp700.
Dan selanjutnya pada tahun 1991 ini kita mengetahui sama-sama bahwa harga minyak ini atau harga BBM naik menjadi Rp1.200. Lalu selanjutnya kita lihat pada era Presiden Baharudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie, ini tidak ada kenaikan harga BBM. Kita lihat di mana justru Presiden Habibie ini menurunkan harga BBM dari yang semula sebesar Rp1.200 menjadi Rp1.000. Nah, selanjutnya kita akan simak yang ketiga. Ini adalah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana harga BBM ini berada di angka Rp1.000. Begitu. Kita akan lihat pada tahun 1999 ini harga BBM justru turun begitu ya, hingga menjadi Rp600. Lalu pada tahun 2000 kita lihat sama-sama di sini harga BBM ini kembali melonjak menjadi Rp1.150 dan setahun setelahnya yaitu pada tahun 2001 ini harga BBM juga kembali naik menjadi Rp1.450 dan selanjutnya kita akan lihat di era atau kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini Megawati menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali, di mana pertama kenaikan BBM ini terjadi pada tahun 2002 dari sebelumnya harganya adalah Rp1.450 begitu, kemudian naik menjadi Rp1.550 per liternya, dan kemudian pada tahun 2003 atau setahun setelahnya beliau ini menaikkan harga BBM menjadi Rp1.810 per liternya. Lalu kita akan simak di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 2 periode. Presiden SBY menaikkan harga dan juga menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Harga BBM yang pada tahun 2003 tadi, kalau kita melihat pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah sebesar Rp1.810 per liternya. Pada tahun 2005 ini naik menjadi Rp2.400 hingga Rp4.500. Nah, pada tahun 2008 ini atau 3 tahun setelahnya harga BBM ini sudah mencapai Rp6.000. Nah, dan kemudian pada November sampai Desember 2008 ini malah terjadi penurunan harga BBM menjadi Rp5.500 dan juga Rp5.000. Nah, lalu pada tahun 2009 ini harga BBM kembali turun menjadi Rp4.500 dan harga BBM ini terjadi lagi pada tahun 2013, namun pada waktu itu harga BBM menyentuh angka Rp6.500. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum atau belum genap 1 bulan menjabat sebagai presiden. Kita ingat pada tahun atau pada tanggal 17 November 2014 Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM premium menjadi Rp8.500 dan juga solar menjadi Rp7.500. Oke, cukup. Jadi dari video yang tadi sudah kalian buat permasalahan apa sih yang didapat dari video tadi? Sudah ya? Oke. Good. Close dulu videonya. Oke. Coba ibu tanya dulu, apa sih permasalahan yang didapat dari video tadi? Mika? BBM naik turun. Oke. Mana kalimat tanyanya di situ, Mika? Mengapa BBM naik? Turun harganya. Nadia, boleh. Mengapa BBM naik? Dan itu Ryan, kenapa BBM harus naik? kenapa BBM harus naik? Asra, Mengapa BBM selalu naik setiap pergantian presiden? Oke, boleh. Mengapa BBM sangatlah mahal? Mengapa BBM sangatlah mahal? Oke. Jadi dapat kita ketahui dari pertanyaan kalian tadi bagaimana kok mengapa
BBM itu terus naik ya, setiap pergantian presiden itu naik. Nah sekarang ibu bagiin dulu LKPD-nya dan juga bahan ajar. Nanti kalian tulis kembali pokok permasalahannya di LKPD yang ibu berikan. Oke, sebelumnya udah ibu bagi kelompoknya ya. Yang di sini kelompok apa? Yang bagian sini kelompok apa? Mars. Silakan tulis nama kelompoknya dan anggotanya. Ini kelompok apa? Bumi. Bumi. Oke, jangan lupa tulis nama kelompok beserta anggota. Yang ini kelompok apa? Aquarius. Anggotanya jangan lupa ditulis. Kelompok Saturn. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan juga anggotanya. Terakhir ada kelompok. Oke, silakan kalian tulis di situ nama kelompok kalian apa dan siapa saja anggotanya. Setelah nonton video tadi, halo kelas. Oke, setelah menonton tadi kan udah ketemu tuh ada permasalahan apa. Boleh kalian tulis di LKPD-nya. Permasalahannya ada apa aja tadi. Semuanya ada menyebutkan ya, mulai dari mengapa harga BBM naik. Terus apa lagi? Apa sih Bu BBM itu? Bahan bakar minyak. Ya, boleh silakan kalian tulis dulu di LKPD-nya. Oke, di situ apa Asra? Permasalahannya apa? Mengapa? Lebih dari dulu. Boleh. Mengapa BBM selalu naik ya? Kelompok ini udah tulis permasalahannya apa? Oke, nggak hanya satu orang saja ya mengerjakan ya, bareng-bareng. Apa permasalahannya di situ? Tiga tadi. Oke, kelompok ini Mars, kelompok Mars. Coba ibu lihat, udah ketemu masalahnya apa? Udah. Jangan lupa kalimat tanda tanyanya nak ya. Permasalahan apa tadi dari video tadi yang udah kalian tonton? Pertanyaannya. Iya, coba pertanyaan. Saya kayak kenapa BBM naik? Boleh. Kenapa BBM naik? Kan gantian presiden. Oke, udah. BBM naik saat pergantian BBM. Pergantian presiden. Kali BBM ganti. Sama apa lagi? Sama apa ini? Mana? Sama ini apa? Kenapa? Presiden. Iya presiden. Ya banyak. Gimana? Oke, finish.
Yang mana Bu? Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ibu yang ini. Ya. Mana? Oke, kita tonton dulu videonya. Oke, Bu mau tanya dulu sebelum itu. Tadi apa tadi permasalahan intinya yang kalian dapatkan? BBM. Oke, BBM itu apa sih, termasuk ke dalam apa? Bahan bakar minyak. Nah, BBM itu termasuk ke dalam apa? Sumber daya alam yang Tidak dapat menghayati Bu. baharui, ya, atau menghayati. Oke, nah apa saja sih sumber daya alam itu kita tonton dalam video berikut ini ya, silakan disimak videonya. Halo anak-anak, selamat jumpa lagi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang pembayaran sumber daya alam. Kemarin sudah sedikit kita belajar, ayo kita belajar dengan senang. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Adalah segala sesuatu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti kebutuhan pangan, pakan atau rumahan, dan sandang atau pakaian. Karena jenis-jenis sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mari kita bahas satu persatu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup
daya alam dan penggolongannya? Sudah. Tadi udah Ibu beri bahan ajar juga ya. Boleh kalian baca-baca di sana dan juga boleh dibaca di buku cetaknya. Sekarang coba kita bahas dulu sama-sama. Tadi sumber daya alam ada berapa penggolongannya? Oke, ada 2. Hayati dan non-hayati. Yang pertama, Hayati. hayati dan contoh dari hayati apa? Hayati itu apa sih sebenarnya? Ibu, yang itu kayak sumber daya alam yang hidup. Oke, Sumber ya, daya alam yang hidup. yang hidup. Sama Bu, sumber daya alam yang hidup. Contohnya Bu. Oke, hayat itu dari kata hayat ya, dari bahasa Arab artinya hidup. Oke, berarti makhluk hidup. Contohnya apa? Sapi. Rashid. Sapi. Sapi itu apa sih? Hewan. Hewan. Tanaman. Sayuran. Tanaman. Terus apa lagi? Oh, jangan. Sayuran Bu. Sayuran udah termasuk ke dalam. Tanaman. Oke, lanjut ada lagi. Buah-buahan. Buah-buahan. Hewan. Tanaman. Mineral. Oke, kita lanjut. Yang non hayati. Non hayati ini apa artinya? Gelas. Yang Tidak hidup. Contohnya apa tadi? Matahari, air. Yang lainnya. Oke. Itu ya. Terus jenisnya, jenis dari sumber daya alam itu ada 2 juga. Apa yang pertama? Oke, dan yang dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu contohnya apa? Apa Zaza? Oke, Kale. Air. Nadia. Matahari. Yang dapat diperbaharui itu bisa berubah yang kalian sebutkan tadi, air, matahari, dan itu tidak akan habis ya. Terus ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Emas, belerang, apa? Nah, tadi kan yang kita bahas tadi ada BBM. BBM itu termasuk ke dalam yang mana? Tidak bisa diperbarui dan Tidak berhayati. diperbaharui atau dia ini masuk juga ke dalam non hayati. Berarti kita harus apa tuh terhadap BBM ini? Menghematnya. Ya, tapi BBM juga itu punya alternatif ya. Alternatifnya dari bisa energi, bisa dari listrik. Oke, good. Nah, sekarang boleh kalian kerjakan dulu yang bagian keempatnya tentang sumber daya alam dan penggolongannya. Oke, boleh kalian iya boleh. Tadi udah Ibu jelasin juga, udah kalian tonton videonya, bukunya ada, terus bahan ajarnya juga ada. Berarti tinggal tulis saja apa saja sih di situ sumber daya alam dan juga penggolongannya. Di sini ada 2 tabel. Ada 2 tabel, boleh di sini buat yang dapat diperbarui, bawahnya yang tidak dapat diperbarui ya. Iya. Silakan dikerjakan ya. Ini kelompok ini siapa yang mengerjakan? Michelle. Oke. Ini siapa yang mengerjakan? Rashid. Bareng-bareng ya, diskusi ya, bareng-bareng ya.
Tanah. Iya tanah liat. Iya. Udah. Kotak liat. Cepetan. Cepetan tuh. Sabar. Pasir. Pasir yang ada di hidup apa lagi? Matahari. Iya matahari ya loh. Bisa. Matahari. Udara bisa nggak? Bisa. Iya udara. Boleh tanya nggak? Bisa nggak? Terus hayatnya lumayan. Boleh. Bisa. Sumber daya alam beratnya ini deh. Halaman 200. Terbagi menjadi 2. Oke, finish. Kelompok ini. Minimal berapa? BBM gak sih? Iya BBM. Sama aja semua. Sama BBM. Ini BBM aja. Emas. Belerang apa ya? Ya, diskusi ya. Iya. Kasih tahu temannya. Asbes. Marmer. Kalian lagi nyari apa? Pasir kuat. Pasir. Tidak ada pasir. Batu bara. Sama itu bara. Kayu. Gas alam. Namanya sini ya. Gas alam. Dan itu putih. Minyak bumi minyak bumi pakai BBM. Nuklir. Batu bara nuklir gas alam masuk gak? Nuklir ada loh. Ada loh. Biofil. Minyak ini sama BBM sama nggak? Sama.
Nyambung dengan permasalahan kita tadi tentang BBM, bahan bakar minyak. Ibu ada cerita. Ada cerita apa? Tapi tolong temannya untuk membacakannya di depan ya. Yang suaranya besar. Oke, Mika. Silakan dibaca Mika. Pada hari Sabtu pagi, Nisa dan keluarganya pergi liburan rekreasi dan menginap di puncak Bogor. Mereka berencana pergi ke kebun raya Bogor, pergi wisata ke taman safari dan berenang di kolam renang di puncak. Sebelumnya, ibu dibantu Nisa dan Hanif sudah menyiapkan bekal makanan dan pakaian yang diperlukan selama rekreasi tersebut. Tak lupa ayah Nisa juga menyiapkan kesiapan mobilnya. Untuk sarana transportasinya, ayah mengecek semua bannya, rem, bahan bakar, dan shock breaker, dan semua peralatan mobil yang diperlukan agar mobil dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Di tengah perjalanan, Nisa dan Hanif ingin buang air kecil, sehingga ayah Nisa menyarankan untuk berhenti di rest area agar bisa buang air di toilet yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tidak boleh buang air kecil di sembarang tempat, dan ayah juga mengisi bahan bakar mobil yang tinggal setengah. Maka ayah Nisa ingin membeli bensin di SPBU, atau masyarakat sering menyebutnya pom bensin. Di SPBU sangat ramai, sehingga mobil ayah Nisa harus mengantri dengan tertib. Ayah Nisa membayar bahan bakar mobilnya dengan uang tunai. Selanjutnya, keluarga Nisa telah sampai di kebun raya Bogor. Mereka sangat menikmati suasana yang asri, sejuk, udaranya indah, taman bunganya banyak tanaman yang rindang daunnya, dan beberapa hewan rusa yang hidup di kebun raya tersebut. Keluarga Nisa sangat bersyukur dapat menikmati karunia yang diberikan. Oke, thank you Mika udah membantu membacakan ceritanya. Nah, dari cerita yang dibaca sama Mika tadi, siapa saja sih tokoh di dalam cerita tersebut? Satu-satu, kelompok ini dulu ada siapa aja? Oke, Pak. Kelompok ini. Oke, good. Lanjut kelompok ini ada siapa aja? Oke, terakhir kelompok ini. Oke, mau pergi kemana sih mereka? Mengendarai apa? Mobil itu membutuhkan apa sih? Lalu mereka berhenti ke suatu tempat yang disebut dengan terus apa lagi cerita itu? Cerita itu apa lagi? Oke, dari cerita yang dibacakan sama si Mika tadi, pesan apa sih yang dapat kalian simpulkan? Kita tidak boleh Oke, silakan kalian tulis di LKPD-nya. Pesan apa sih yang boleh tiga? Ya. Ya, pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita yang dibacakan tadi? Oke, kelompok ini. Bisa?
Kalau mau nanya, jadinya semuanya di sini ya. Sempit. Tiganya Sama kebaikan apa yang harus kalian temukan di dalam tadi kenapa kartusnya melantai? Hias ya. Udah tiganya. Oke, finish kelas. No. Kelompok yang sudah boleh duduk tertib. Yang belum lanjutkan diskusinya. Oke, sepertinya baru satu kelompok yang sudah selesai. Yang lainnya masih ya duduknya, tapi kalau sudah pokoknya udah selesai. Oke, kelas. Oke, finish. Yang sudah coba angkat tangan siapa? Mana lagi? Oh, tinggal satu kelompok lagi ya. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi. Oke. Yuk, silakan dilanjutkan kelompok yang belum selesai. Oke, nanti kita maju ya. Oke, kalau gitu silakan duduk yang rapi. Kita pilih kelompok yang tertib. Oke, silakan kelompok
Turnus? Alhamdulillah. Oke, silakan dibawa siapa? KPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok. Kami dibacakan oleh Mika. Pesan moral yang sumber daya alam yang diperbarui adalah tanah non hayati, air non hayati, matahari non hayati, udara non hayati, hewan hayati, tumbuhan hayati. Yang tidak dapat diperbarui adalah BBM atau bahan bakar minyak. Termasuk juga non hayati, emas non hayati, belerang non hayati, gas alam non hayati, batu bara non hayati, granit non hayati, besi non hayati, dan perak non hayati. Pesan moral yang ada di cerita sebelumnya ialah untuk mengantri jangan terhenti, untuk tidak buang air sembarangan, untuk mengecek keadaan mobil terlebih dahulu. Oke, dari jawaban teman kelompok yang maju, jawabannya sama seperti yang kalian jawab. Yang satu sama. Oke, kita coba lihat bagian IPA-nya dulu yang sumber daya alam dan pertolongannya. Tadi benar nggak temannya bilang sumber daya alam itu ada dua jenisnya. Pertama yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Benar? Sama dengan jawaban kalian? Sama. Yang sama siapa aja? Kelompok ini sama nggak? Sama nggak? Sama. Kelompok itu? Sama. Kelompok Asraf? Sama. Kelompok Venus? Oke. Terus di kelompok ini juga bilang ada non hayati dan juga hayati. Sama jawabannya? Sama. Contohnya tadi sama juga ya. Mulai dari yang hayati tadi ada hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang non hayati ada air, matahari, udara, batu bara dan lainnya. Oke, lanjut ke yang kedua. Ada apa tadi? Pesan moral. Moralnya. Ya, silakan. Tadi yang pertama ada apa, Mika? Untuk mengantri jangan terhenti. Oke, ada yang sama jawabannya? Sama ya. Pesan moral yang pertama dari cerita tadi, yang pertama kita harus tertib ketika mengantri. Mengantri apa? BBM. Oke, kedua apa lagi? Untuk tidak buang air sembarangan. Iya, buang air di sini bukan buang air ini ya, bukan buang air ini, tapi buang air seperti buang air besar atau buang air kecil itu harus sesuai tempatnya, nggak boleh sembarangan. Oke, lanjut yang ketiga ada Untuk mengecek keadaan mobil terlebih dahulu. oke, sebelum kita berpergian, yang utama itu harus ngecek apa selain tubuh kita juga dicek. Iya, kendaraan yang akan kita gunakan ya. Oke, boleh diservis dulu kendaraannya. Oke, boleh ditutup kelompok. Ini dia hasil dari presentasi kami. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok. Oke, sudah ya. Nah,
Jadi apa yang tadi dijelaskan sama temennya? Was. Oke, coba perhatiin ibu dulu. Tadi temennya udah maju ke depan. Apa saja sih tadi yang dibacakan atau hasil jawaban mereka dan bisa mengulanginya kembali? Oke, Zaza. Kita kasih poin ya untuk grupnya ya. Iya, grup Zaza. Jangan buang air kecil sembarangan, periksa kendaraan sebelum berpergian, dan budayakan mengantri sebelum mengisi BBM. Oke, good. Kelompok Mars ya. Merkurius, Bu. Saya, Bu. Serius ya. Kita kasih Hampir gas Iya. Lanjut, siapa lagi kelompok yang mau memberi kesimpulan? Kita harus Ini dulu, sama boleh air kecil sembarangan. terus. Kita tidak boleh menerobos antrian orang lain. Oke, harus tertib nanti. Apa lagi? Yang apa tadi yang kepercayaan tadi apa? Kita harus menghemat BBM agar tidak cepat habis. Oke, boleh. Kita harus Itu pesan moralnya. Good. Kalau yang sumber daya alamnya tadi apa? Oke, contoh hayati. hayati yang hidup. Tanaman. Tumbuhan sapi. Sama aja ya. Good. Hebat kelompok Mars get 100. Kelompok ini coba apa sih tadi simbolnya apa saja sih? Kita harus mengatur. Oke, Kita terus tidak boleh memotong antrian orang lain. oke, iya. Lanjut kalau yang sumber daya alamnya tadi ada apa aja? Hayati dan hayati. Sumber daya alam sebagai kedua yaitu hayati dan hayati. Oke, terus apa saja sih contohnya? Contohnya manusia, tumbuhan. Oke, kalau non hayati. Hayati air, tanah, matahari. Oke, good kelompok bumi ya. Oke, ada lagi kelompok yang ini? Mau apa? Udah Bu, sama aja. Udah sama aja. Kelompok yang mau itu juga kita beri poin ya. Kelompok Oke, jadi itulah tadi ya kesimpulannya, mulai dari penggolongan sumber daya alam dan juga pesan apa sih yang kita dapatkan dari cerita yang sudah kita baca. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya dulu satu kelompok satu. Ya, coba ya. Ibu mau tahu, Ibu mau tes dulu sampai mana pengetahuannya tentang pelajaran atau materi tadi. Ibu sebutkan satu benda, kalian sebutkan dia termasuk ke dalam apa? Hayati atau hayati? Iya boleh. Satu aja ya, satu yang duluan deh. Kelompok yang angkat tangan duluan aja deh. Oke, batu bara itu termasuk ke dalam sumber daya alam apa? Kelompok Rashid. Bara. Iya. Hayati. Hayati. Non hayati. Yang dapat diperbaharui apa yang tidak dapat diperbaharui? Tidak dapat. Tidak dapat diperbaharui. Oke, good. Benar ya. Oke, berarti sudah paham semua sampai sini? Sudah, satu kelompok aja ya. Sudah paham semua? Sudah. Coba Ibu mau tepuk semangat dulu biar semangat. Semuanya tepuk semangat. Oke, bagaimana pelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan?
kita tadi ya. Tulis namanya. Oke, silakan dikerjakan. Apa yang mereka persiapkan sendiri? Aduh, 3 agak Bahan ajarnya, sumber ajarnya kalau sudah dibuka ya. Boleh dibuka ya. Bukunya bahan ajarnya no, tidak boleh dibuka bahan ajarnya. Sip lampunya ya. pasangin. Oke, finish kelas. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, udah selesai, boleh. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Kumpulin dulu. Siapa aja ini udah selesai? Siapa lagi? Udah? Belum. Ini udah. Oke, siapa lagi kelompok ini ada yang sudah? Satu lagi Bu, saya satu udah 4 lagi Bu. Satu lagi. Bu, ini semuanya Bu, saya Bu. Ke SPBU. Oke, kelompok ini udah semua ya. Oke, nanti aku ke tempat duduknya. Nanti aku ke tempat duduknya. Oke, mana semuanya udah? Namanya ya, jangan lupa ya. Oke. Oh, ini udah. Yang belum siapa aja? Untuk sekedar ngapain buat tanya itu. Panitia yang buat ini. Tanggal kelompok ini. Oke, 2 orang lagi. Ya, ya, itu udah. Oke, kelompok ini sudah. Ini juga udah ya. Oke, sudah dikumpul semua, ada yang belum? Sudah mudah nggak tadi soalnya? Sumber daya alam dan juga pesan moral. Jadi apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran ini?
Ada yang bisa kasih tahu? Kita harus apa? Tentang menghemat sumber daya alam, menggunakan sumber daya alam, yang jenis sumber daya alam yang hayati dan hayati. Good. Satu lagi. Good. Dua orang aja ya. Benar ya jawaban temannya. Kita harus menghemat sumber daya alam, menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak boleh boros ya. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan Caca menutupkan. Jika berdoa, jangan diangkat kepala, ditundukkan. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh duduk. Oke, I think that's all. Pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membaca hamdalah together. Besok kita nyambung lagi pelajarannya ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.